Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat tanpa kekurangan satu apapun. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah tentang taat pada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras. Ini di buku paket berada di bab 6 semester 1 ya. Baik, kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah peta konsep. Apa yang akan kita bahas di dalam materi perilaku kompetitif, perilaku taat, dan etos kerja atau kerja keras. Baiklah, yang pertama adalah memahami makna perintah Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja atau kerja keras. Yang kedua, mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah At-Taubah ayat 105, dan hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras. Yang ketiga, ketentuan dasar hukum taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras. Yang keempat, bentuk-bentuk perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras. Yang kelima, hikmah taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras. Dan yang keenam, hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah At-Taubah ayat 105, dan hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja atau kerja keras. Yang pertama, memahami Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah At-Taubah ayat 105, dan hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Bacaan Quran surah Al-Maidah ayat 48 tentang taat kepada Rasul Allah dan ulil amri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian yang kedua, bacaan Quran surah An-Nisa ayat 59 tentang taat kepada Rasul Allah dan ulil amri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat 59.
Kemudian bacaan hadis tentang taat pada Allah, Rasul, dan ulil amri, serta taat kepada aturan. An Aliyin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata fi ma'siyatin innamat ta'atu fil ma'ruf. Kemudian hadis tentang perilaku kompetitif dalam kebaikan. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala kum fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil wa kana Ibnu Umar yaqulu iza amsaitu fala tantazir as-sabah wa iza asbahta fala tantazir sama wa khudh min sihatika lima rodika wa min hayatika limautika. Kemudian selanjutnya bacaan Quran surah At-Taubah ayat 105 tentang perintah kerja keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Selanjutnya bacaan hadis tentang perintah kerja keras. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakiru tolabar rizki wal hawaiji fa innal guduwa barakatu wa najah. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada ia memakan makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian asbabun nuzul dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, tidak ada asbabun nuzul yang khusus berkaitan dengan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, makan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 memiliki relevansi dengan Quran surah Al-Maidah ayat 45. Yang ketiga, kaum Yahudi mengutus orang untuk meminta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dengan catatan yang pertama, apabila fatwanya menyuruh agar pelaku zina dijemur dan dipukuli, maka akan mereka terima. Yang kedua, apabila fatwanya menyuruh pelaku zina dirajam, maka mereka menolaknya. Asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, berkenaan dengan diutusnya Hudzafah bin Qais oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin pasukan. Yang kedua, ayat ini diturunkan berkaitan dengan kepemimpinan Hudzafah bin Qais terkait batasan taat kepada perintah dan menolak perintah. Yang ketiga, saat itu mereka membutuhkan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan. Yang keempat, ayat ini turun memberikan petunjuk apabila berselisih pendapat hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Asbabul wurud, hadis riwayat Aisyah tentang taat. Ali bin Abi Thalib menceritakan, ketika pasukan ekspedisi yang dipimpin Ibnu Hudzafah menyalakan api unggun, ia mengatakan, bukankah kalian harus mendengar dan menaatiku?
Mereka menjawab, "Ya." Abdullah bin Huzafah memerintahkan agar mereka terjun kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, setiap umat Islam wajib taat dan patuh kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang kedua, terhadap ulil amri wajib menaatinya selagi tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, apabila terjadi perselisihan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, kesimpulan isi kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang pertama, setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras. Yang kedua, umat Islam yang mampu ekonomi lebih unggul dibandingkan dengan umat Islam yang kurang mampu. Yang ketiga, umat Islam yang mampu dan beriman akan menyelamatkan diri sendiri dan umat Islam lainnya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan dan memberi balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat. Selanjutnya, hikmah taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah taat kepada aturan. Yang pertama, hidupnya akan lebih tenang dan tidak merasa dikejar-kejar oleh dosa akibat melanggar peraturan. Hidupnya menjadi selamat, nyaman, dan tentram karena setiap aturan membawa kebaikan bagi hidup manusia. Cita-cita hidup bahagia dapat tercapai, baik kehidupan di dunia dan kelak di akhirat. Selanjutnya, hikmah kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, kualitas hidupnya terus meningkat. Yang kedua, menjadi manusia yang terbaik, yakni manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dicintai oleh Allah karena dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal kebaikan yang maksimal. Hikmah bekerja keras. Yang pertama, tentu bisa menjadi orang yang kaya raya. Yang kedua, akan sukses dalam meraih cita-cita.